Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jilani SEMM, salah satu dosen di Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya Jakarta, Program Studi Sarjana Manajemen. Sebagai dosen, saya telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain Tridharma tersebut, saya juga telah melaksanakan unsur penunjang, antara lain mengikuti seminar-seminar baik di internal maupun eksternal. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT bidang pengajaran. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Enterprise Risk Management, Delivery, Interaction, and Assessment, atau yang disingkat dengan DIE, merupakan sistem pembelajaran yang diterapkan. Delivery di mana saya mempersiapkan berbagai materi pembelajaran agar mahasiswa dapat belajar secara mandiri untuk memahami materi pembelajaran. Interaction yaitu kegiatan tatap muka, antara lain dengan mahasiswa untuk membahas topik pada mata kuliah secara langsung dalam mencapai capaian pembelajaran. Assessment merupakan pemberian tugas terstruktur yang telah direncanakan, antara lain kuis atau tugas, menyelesaikan studi kasus guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami materi pembelajaran secara objektif. Sebelum masuk pada pengajaran, saya akan menjelaskan deskripsi dari mata kuliah Enterprise Risk Management. Enterprise Risk Management adalah mata kuliah yang mempelajari pendekatan terstruktur dan komprehensif untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan memantau risiko di seluruh organisasi. Mata kuliah ini dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana organisasi dapat mengelola risiko-risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan mereka, baik dari aspek keuangan, operasional, kepatuhan maupun strategis. Berikut adalah topik yang umumnya dibahas dalam mata kuliah Enterprise Risk Management. Yang pertama, konsep dasar manajemen risiko, yaitu memahami definisi dari tipe-tipe risiko, antara lain risiko operasional, risiko finansial, risiko strategik, dan compliance. Yang kedua, harus memahami kerangka manajemen risiko, seperti KOSO Enterprise Risk Management Framework. Yang kedua adalah identifikasi dan penilaian risiko, di mana harus belajar masalah metode dan teknik untuk mengidentifikasi risiko. Penilaian risiko dengan cara mengukur kemungkinan kejadian dan dampaknya terhadap organisasi. Yang ketiga adalah pengelolaan risiko, di mana mahasiswa harus belajar tentang strategi mitigasi risiko, yaitu menghindari, mentransfer, mengurangi, atau menerima risiko. Yang kedua adalah alat dan teknik pengendalian risiko, seperti asuransi, derivatif, atau perencanaan kontinuitas bisnis. Yang keempat, pengintegrasian Enterprise Risk Management dalam organisasi. Bagaimana manajemen risiko terintegrasi dengan strategi dan pengambilan keputusan organisasi. Peran tata kelola perusahaan, budaya risiko, dan peran Dewan Direksi dalam Enterprise Risk Management. Yang kelima, pelaporan dan pemantauan risiko. Mahasiswa belajar bagaimana risiko dilaporkan ke manajemen puncak dan pemangku kepentingan lainnya, serta pemantauan dan pengawasan terhadap efektivitas strategi manajemen risiko. Yang keenam adalah belajar tentang teknologi dan manajemen risiko, di mana penggunaan teknologi untuk mendukung enterprise risk management seperti sistem informasi manajemen risiko atau yang disingkat dengan RMIS. Yang ketujuh adalah kasus praktisi dalam enterprise risk management, di mana mahasiswa belajar tentang studi kasus tentang kegagalan atau kesuksesan penerapan enterprise risk management di berbagai organisasi. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan diajarkan untuk menganalisis risiko secara holistik
memahami dampak risiko terhadap bisnis, serta mengembangkan strategi untuk mengelola risiko tersebut guna meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan peluang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran atau disingkat dengan CPL. CPL menurunkan pembelajaran capaian mata kuliah atau yang disebut dengan CPMK. CPMK kemudian menurunkan menjadi sub CPMK. Seluruh pembelajaran yang telah diturunkan harus jalan sesuai dengan profil lulusan prodi, diantaranya sebagai akademisi, praktisi, sebagai analisis, sebagai konsultan, dan entrepreneur. Adapun pencapaian pembelajaran tersebut terdiri dari aspek sikap, aspek pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Kemudian dari capaian pembelajaran lulusan diturunkan ke capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK pada mata kuliah ini terdiri dari 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mengikuti perkuliahan dan dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, mampu berkomunikasi dengan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang ketiga, mampu memahami pengertian dan konsep risiko dalam suatu organisasi dan perusahaan. Yang keempat, mampu memahami kerangka dan standar manajemen risiko. Yang kelima, mampu memahami pengelolaan risiko mulai dari cara mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, memantau risiko, dan mengendalikan risiko dalam organisasi. Yang keenam adalah mampu membuat laporan profil risiko dalam suatu organisasi dan perusahaan. Selanjutnya, dari CPMK dijabarkan menjadi sub CPMK yang mendukung CPMK sebelumnya. Adapun sub CPMK terdiri dari 1. Mahasiswa mampu merumuskan gambaran umum dalam organisasi dan perusahaan. Yang kedua, mahasiswa mampu mendeskripsikan proses dan komponen manajemen risiko. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendeskripsikan proses identifikasi risiko pada organisasi dan perusahaan. Yang keempat, mahasiswa mampu mendeskripsikan proses pengukuran risiko pada organisasi dan perusahaan. Yang kelima, mahasiswa mampu mendeskripsikan proses pemantauan risiko pada organisasi dan perusahaan. Yang keenam, mahasiswa mampu mendeskripsikan proses pengendalian risiko pada organisasi dan perusahaan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menyusun laporan profil risiko pada organisasi dan perusahaan. Dari sub CPMK dibagi menjadi 14 kali pertemuan dengan UTS dan UAS masing-masing 1 kali pertemuan. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran, saya menggunakan berbagai literatur untuk membuat modul mata kuliah ini bersama tim teaching. Kami harus mengembangkan mata kuliah Enterprise Risk Management melalui penelitian dan inovasi pembelajaran. Itulah paparan model delivery yang telah saya lakukan dalam proses pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya terapkan di kelas, yaitu sistem SCL atau Student Centered Learning. Dalam sistem SCL, mahasiswa merupakan subjek dari pembelajaran sehingga mahasiswa lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Sistem SCL yang saya terapkan terdiri dari pembelajaran interaktif, diskusi studi kasus, dan pembelajaran kooperatif. Interactive learning adalah paparan materi dalam kelas oleh dosen dan menyisipkan pertanyaan-pertanyaan, kemudian meminta pendapat mahasiswa. Small group discussion, yaitu diskusi terkait materi pembelajaran, kemudian mempresentasikannya. Yang ketiga, project-based learning. Project-based learning ini akan dilakukan pada pertemuan kelima sampai dengan pertemuan ke-7. Adapun platform yang saya gunakan dalam proses pembelajaran adalah LMS atau Learning Management System. Pada platform ini, mahasiswa akan mendownload bahan ajar, membaca e-modul, mengumpulkan tugas yang diberikan. Demikianlah proses interaction yang saya lakukan pada proses pembelajaran. Yang ketiga adalah aspek assessment yang telah saya lakukan dalam pembelajaran, yaitu penilaian kepada mahasiswa secara objektif
berdasarkan kemampuan dari masing-masing mahasiswa tersebut. Adapun poin-poin dalam penilaian yang saya sampaikan dalam kontrak perkuliahan sebelum perkuliahan dimulai. Poin penilaian tersebut meliputi aktivitas kehadiran sebesar 10%, kuis dan tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan secara luring pada pertemuan kedua. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini rekan-rekan sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan kedua, ya, tanggal 1 Oktober 2024, terkait dengan materi Enterprise Risk Management. Ya. Pertemuan lalu kita sudah bahas mengenai RPS, rencana pembelajaran semester sama kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan semacam surat tugas, ya. Pada kali ini kita akan bahas, agendanya adalah yang pertama, pengertian Enterprise Risk Management, ya. Yang kedua, ruang lingkup Enterprise Risk Management, dan yang ketiga, jenis-jenis risiko pada perusahaan, baik perusahaan non finansial maupun finansial. Yang keempat adalah kita nanti ada studi kasus, ya, terkait dengan tugas kelompok. Baik, yang pertama kita bahas terkait dengan tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran terkait dengan mata kuliah ini? Yang pertama adalah mahasiswa mampu merumuskan gambaran umum risiko dalam organisasi dan dalam perusahaan, ya. Jadi kalian nanti bisa menggambarkan, bisa mengidentifikasi risiko apa dalam perusahaan itu maupun dalam organisasi. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan, ya, atau dalam kata lain adalah dapat membuat laporan, ya, terkait dengan pemantauan risiko yang ada di perusahaan maupun organisasi. Sampai sini pertanyaan? Cukup? Baik, kita lanjutkan rekan sekalian. Widya, apa itu risk management? Kalau dilihat dari katanya, Enterprise Risk Management itu adalah sebuah serangkaian metodologi ataupun prosedur yang digunakan untuk banyak kegiatan seperti mengidentifikasi, memantau, mengukur, dan mengendalikan risiko yang mungkin akan timbul dalam sebuah kegiatan usaha atau organisasi. Baik, ada pendapat lain pengertian risk management? Ya, jadi apa yang dikatakan media adalah benar. Risk management, ya, suatu pedoman, suatu prosedur. Untuk apa sih? Untuk mengidentifikasi. Setelah diidentifikasi, kita ukur sejauh mana risiko itu menyebabkan kerugian. Ya, setelah diukur, kita tahu risikonya nih, baru kita namanya monitoring. Ya, monitoring itu secara berkala. Ya, tergantung dari kebijakan perusahaan. Ada yang day to day, harian, ada yang bulanan, bahkan ada yang triwulanan, tergantung kebijakan atau SOP-nya perusahaan. Setelah monitoring apa? Kita mitigasi. Ya, mitigasi risiko, jangan sampai risiko yang sudah terjadi akan terulang kembali di kemudian hari. Contoh kemarin adalah kita sebutkan Januari naik motor. Ya. Naik motor dari rumah ke kampus, ya, karena nggak ada mitigasinya, nggak ada pengendalian dari Januari, main jalan aja nih. Ternyata apa? Ada operasi polisi, STNK tidak dibawa, SIM tidak dibawa, akhirnya kena tilang. Ya nggak? Tilang itu menyebabkan apa? Kerugian waktu dan finansial. Harusnya tepat waktu ke kampus, hadir telat, bahkan ngeluarin uang untuk nebus SIM sama STNK, ya, sidang, gitu kan? Nah, itulah pengendalian risiko, ya. Jadi kalau yang sudah terjadi, ya, besoknya jangan sampai kejadian kembali. Itulah namanya pengendalian, ya, memitigasi risiko. Yang sudah terjadi jangan sampai terulang lagi. Iya.
Definisi enterprise risk management. Dari SDC Warburg, The Practice of Risk Management, Euromoney, Book 2004. Ya, ini dari Practice of Risk Management dari Lembaga Risk Management Internasional. Dia mengutarakan bahwa manajemen risiko adalah suatu prosedur, suatu pedoman, ya, yang mengidentifikasi, yang memantau, ya, terus mengukur dan mengendalikan risiko, ya. Enterprise risk management adalah kerangka yang komprehensif. Apa arti komprehensif? Secara keseluruhan, ya. Nilai yang diukur perusahaan adalah profilnya perusahaan. Sepanjang itu profil risikonya low, maka di dalamnya adalah akan low juga atau rendah. Ya, nanti kita bahas terkait dengan tingkatan risiko. Kita lanjut. Enterprise risk management suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen. Kenapa dipengaruhi oleh manajemen? Karena harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran, oleh seluruh staf. Makanya harus manajemen yang mengetok palu, memberi persetujuan kebijakan dan prosedur itu, ya. Oke, ini terkait dengan KOSO, ya. KOSO ini adalah enterprise management yang terintegrate dengan implementasi risk management, ya. Ada namanya Basel Committee, ya. Itu gabungan antara Dewan Gubernur seluruh negara, ya. Namanya Basel Committee, mengeluarkan namanya risk management. Oke, apa sih ciri-ciri enterprise risk management? Tadi dikelola dengan komprehensif, harus hati-hati diidentifikasi baik produk, baik aktivitas, ya, baik unit kerja maupun baik divisi, ya. Ada prasarana dan yang harus disiapkan dalam mengimplementasikan enterprise risk management. Pertama adalah prasarana lunak. Bagaimana budaya risiko ini diketahui oleh seluruh karyawan. Ada namanya risk culture. Secara periodik melakukan sosialisasi, briefing, pelatihan, itu kan. Jangan sampai tugas dan tanggung jawab karyawan diabaikan sehingga akan menyimpang dari prosedur yang dapat menimbulkan risiko, ya. Ada prasarana keras, apa? Persiapan IT yang harus sudah mengidentifikasi seluruh aktivitas, ya. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu udah punya sistem, ada toolsnya untuk mengidentifikasi risiko itu. Sehingga apa? Sehingga nanti hasil luarannya adalah inilah aktivitas yang dikategorikan low risk, medium risk atau high risk, gitu ya. Oke. Kita lanjut ke elemen manajemen risiko organisasi. Coba baca Lukas. Manajemen risiko organisasi enterprise risk management terdiri dari dua elemen besar. Pertama, infrastruktur atau prasarana yang terdiri dari prasarana lunak dan keras. Dan yang kedua, proses manajemen risiko. Kemudian manajemen risiko organisasi bertujuan membantu pencapaian tujuan organisasi. Dalam hal ini dirumuskan secara teknis jadi memaksimumkan nilai perusahaan. Ya, tadi terkait dengan elemen manajemen risiko, ya. Ada harus prasarana dan non prasarana, sarana lunak dan sarana keras harus disiapkan. Untuk apa? Untuk menghasilkan value nilai perusahaan, ya. Pertanyaan Bapak sekarang, Pak Dari, sebutkan jenis-jenis risiko yang diimplementasikan pada industri perbankan. Baik, yang saya ingat itu ada 8, Pak. Sebutkan risikonya apa aja? Yang pertama itu ada risiko kredit, Ya. ada risiko operasional, terus risiko pasar, risiko likuiditas, Ya. risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, Ya. dan yang terakhir risiko strategi. Ya, jadi benar ada 8 risiko. Ya. Risiko kredit apa? Risiko yang debitur gagal bayar. Bayar apa? Pokok dan pinjaman atau angsuran setiap bulan. Ya. Kalau likuiditas apa? Kebalikan dari risiko kredit. Yang tidak mampu membayar adalah banknya. Pada saat deposito mau cair,
mau ditarik sama debitur atau nasabah tidak ada dananya. Itu namanya risiko likuiditas. Pertanyaan masalah manajemen risiko termasuk jenis-jenis risiko dalam industri perbankan, sedikit Bapak akan menjelaskan secara komprehensif bahwa intinya baik itu perusahaan perbankan maupun non perbankan harus mengimplementasikan namanya risk management. Ya, masing-masing industri berbeda jenis risikonya tergantung dari produk dan aktivitas perusahaan. Baik, ada yang bertanya sampai sini? Bapak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Saya Tasadiana Putri ingin bertanya, setiap dalam aktivitas sehari-hari, kadang Tasa itu tidak memikirkan sebuah resiko. Padahal kan resiko itu selalu melekat dalam sebuah aktivitas. Menurut Bapak, bagaimana caranya agar Tasa terhindar dari resiko tersebut? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Tasya. Tepuk tangan buat Tasya. Jadi rekan-rekan sekalian, setiap aktivitas mengandung resiko. Resiko tadi adalah setiap kegiatan, setiap peristiwa ada yang menimbulkan resiko finansial maupun non finansial. Jadi pada setiap kita aktivitas harus ada namanya pengendalian resiko, mitigasi resiko. Jangan sampai resiko itu terjadi. Kalau sudah terjadi, maka kita harus mengantisipasi, ya, harus mengendalikan resiko tersebut. Jangan sampai resiko yang sudah terjadi akan kembali terulang kembali. Ada yang mau tanya terkait dengan studi kasus yang ada di Indonesia? Saya atas nama Yanuar ingin bertanya berkaitan dengan risk management ini, Pak. Dulu di tahun 2010 pernah ada contoh kasus tentang 7-Eleven. Jadi banyak anak-anak muda yang minat untuk nongkrong di situ, untuk belanja di situ. Tapi kenapa kalau sekarang mulai tutup? Menurut Bapak, alasan utamanya kenapa 7-Eleven ini tutup apa ya, Pak? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Yanuar. Aplaus untuk Yanuar. Tahun era 2010 ini 7-Eleven booming sekali, ya. Bahkan dia setiap provinsi, setiap wilayah bukan namanya ekspansi. Tapi karena ekspansinya yang tidak terkendali, ya, akhirnya apa? Mereka tidak memperhitungkan namanya risiko strategi, ya enggak? Kalau ekspansi berarti harus melihat. Pertama adalah terkait dengan pengelolaan, ya. Ada tata kelola manajemen yang baik, namanya good corporate governance, ya. Terus yang kedua ada namanya implementasi risk management, ya. 7-Eleven kenapa tutup, ya? Yang pertama karena ada resiko yang tidak terduga mereka ekspansi, ya, buka gerai, persaingannya banyak, ya enggak? Akhirnya apa? Akhirnya tidak bersaing dengan sehat. Ya. Yang kedua adalah terkait tata kelola. 7-Eleven ini kurang transparan terhadap tata kelola perusahaannya, ya. Mereka juga tidak mengimplementasikan terkait dengan kepatuhan dari regulator, terutama produk-produk yang dijual, ya, yang harusnya tidak dijual oleh masyarakat, tapi ini dijual, ya, dan mereka tidak mematuhi peraturan. Itu yang saya ketahui terkait dengan 7-Eleven. Baik, rekan-rekan sekalian, sesi kali ini adalah kita tugas kelompok, ya. Bagaimana kalian bekerja sama antar tim, ya. Bapak sudah menyiapkan terkait dengan materi atau tugas. Silakan kalian buat kelompok masing-masing dan diskusikan. Hasil dari diskusi kelompok silakan nanti ada pembahasan dan paparan hasil dari diskusi tugas kelompok. Silakan dikerjakan. Baik, rekan sekalian, apakah tugas kelompok sudah selesai? Sudah. Baik, itu persilakan untuk kelompok 2 mempresentasikan
diskusi kelompoknya. Silakan maju ke depan. Selamat siang semua. Selamat siang kepada Bapak Jelani. Perkenalkan, semua kami dari kelompok 2. Pada siang hari ini kami kedapatan menganalisa kasus perusahaan tutup PT Kodak. Sebelumnya teman-teman semua pasti sudah tidak asing lagi dengan perusahaan Kodak. Perusahaan Kodak itu didirikan pada tahun 1888 oleh George Eastman. Pada saat itu perusahaan atau industri perfilman dalam kamera itu belum terlalu banyak, maka dari itu Kodak sendiri itu menciptakan Kodachrome menjadi film berwarna amatir yang sukses. Jadi makanya kita tuh sampai sekarang masih terngiang-ngiang Kodak tanpa diketahui sebenarnya Kodak itu sudah bangkrut pada tahun 2012. Nah, analisa kebangkrutan akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Nurul. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kebangkrutan dari PT Kodak. Yaitu di sini ada beberapa faktor, yaitu ada terkait kombinasi menyebabkan Kodak itu tidak hanya kehilangan referensi di pasar, tapi juga kita di sini berujung pada payudit pada tahun 2012 itu. Kemudian di era jaya tersebut, di PT Kodak tersebut itu pernah menjadi ikon di dalam dunia fotografi. Jadi di PT Kodak ini berdasarkan kelemahan atau tantangan pada analisis di PT Kodak tersebut, itu juga ada pendapatan terhadap keterlambatan dalam beradaptasi, kemudian juga ada perubahan dalam pasar menuju fotografi tersebut. Yang mana di sini menyebabkan kehilangan pangsa pasar tersebut. Nah, yang paling penting itu masalah keuangan yang tidak bisa dihindari dari PT Kodak tersendiri, karena kan masalah keuangan itu cukup krusial untuk sebuah perusahaannya, dan PT Kodak gagal mengatasi tersebut. Nah, berikut tadi beberapa poin yang kami siapkan dan kami jelaskan mengenai analisa kebangkrutan Kodak dan tentang perusahaan Kodak. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau ada kritik atau saran tentang analisa kami tentang PT Kodak, silahkan ditanyakan. Mari kita berdiskusi bersama-sama. Terima kasih. Baik, rekan-rekan sekalian, akhir dari studi kasus dan kolaboratif telah kita selesaikan, di mana studi kasus ini banyak perusahaan-perusahaan yang tentunya perlu diidentifikasi, ya, agar kalian paham bahwa setiap perusahaan pasti ada namanya naik dan turun. Setiap perusahaan pasti adanya kesinambungan. Bagi perusahaan yang tidak bersaing, bagi perusahaan yang tidak mengelola perusahaan dengan baik, bagi perusahaan yang tidak mengimplementasikan risk management, mereka akan tersingkir dengan sendirinya. Demikian mungkin perkuliahan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Kita ketemu minggu depan untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi singkat serta cuplikan video pembelajaran yang telah saya lakukan pada mata kuliah Enterprise Risk Management yang saya ampu. Semoga dapat memberi gambaran kinerja pengajaran khususnya mata kuliah Enterprise Risk Management pada program studi Sarjana Manajemen Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya Jakarta. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2025, Dirjen Dikti Kemendikbud Indonesia. Saya juga menyampaikan terima kasih pada Sivitas Akademika Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya, khususnya rekan sejawat dosen, program studi Sarjana Manajemen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikianlah yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.